Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Syabir Putra Rusmar Sidik dengan NIM 13011184261 dari kelas IF4203. Saat ini saya akan menjelaskan tugas besar machine learning tahap 1, yaitu tugas clustering. Jadi pertama saya import library yang akan saya gunakan. Lalu saya import dataset yang akan digunakan pada penelitian ini. Dataset ini memiliki data sebanyak 285.831 dengan 12 atribut. Jadi langkah pertama pada penelitian ini yaitu data exploration. Pertama saya mencari atribut yang memiliki missing value dan akan dihapus. Di sini terlihat berapa atribut yang memiliki missing value. Lalu saya drop missing value tersebut. Saya beranggapan bahwa atribut kanal penjualan tidak berhubungan dengan tujuan dari clustering data set ini, maka saya tidak akan menggunakannya. Tujuan dari clustering data set ini yaitu mengelompokkan pelanggan yang tertarik untuk membeli kendaraan baru dan pelanggan yang tidak tertarik membeli kendaraan baru. Selanjutnya kita lihat rows dan kolomnya dari data kendaraan yang sekarang ada 171.068 data dengan 11 atribut. Lalu untuk melihat statistical summary dari tiap atribut yang bertipe numerik, saya menggunakan function describe. Selanjutnya adalah data cleaning. Setelah tadi menghapus missing value, saya akan mencari data yang outlier dan akan dihapus. Di sini saya mencari outlier dari tiap-tiap atribut. Pertama ada ID, lalu umur pelanggan, SIM. Nah, di sini SIM hanya memiliki 2 nilai, yaitu 1 yaitu pelanggan memiliki SIM, dan 0 yaitu pelanggan tidak memiliki SIM. Lalu saya lihat ukuran dari atribut SIM. Di sini yang tidak memiliki SIM lebih sedikit dan perbedaannya sangat jauh, yaitu hanya 354 data. Maka dari itu saya akan mendrop. Setelah itu, karena SIM hanya memiliki 1 nilai sekarang, yaitu 1, maka atribut SIM tidak akan digunakan. Nah, di sini untuk atribut premi terlihat mungkin di atas 60.000, terdapat banyak outlier ya. Jadi saya coba drop data dengan premi di atas 60.000. Di sini terlihat masih ada 1 data, maka saya coba hapus yang di atas 59.000. Ini kita lihat data kendaraan saat ini sekarang ada 164.781 record dengan 10 atribut. Langkah selanjutnya yaitu feature engineering. Pada tahap ini saya melakukan categorical encoding, yaitu mengubah data kategorial seperti jenis kelamin, umur kendaraan, dan kendaraan rusak menjadi data numerik dengan nilai berikut ini. Lalu saya lihat lagi outlier dari kategorial yang baru diubah menjadi numerik, jenis kelamin, umur kendaraan, dan rusak. Ternyata tidak ada. Lalu saya lakukan scaling, yaitu membuat data numerik memiliki rentang nilai yang sama. Di sini saya buat rentang nilainya dari 0 sampai 1. Lalu saya lakukan analisis hubungan antar variabel menggunakan correlation matrix. Di sini yang paling tinggi yaitu 0,77, yaitu umur kendaraan dengan umur pelanggan. Maka dari itu pada penelitian ini saya akan menggunakan kedua atribut tersebut ditambah dengan ID. Langkah selanjutnya saya menentukan jumlah cluster menggunakan metode elbow. Grafik mulai menyiku di K sama dengan 2. Di sini saya juga print dari SSE-nya. Di sini terlihat
pengurangan paling jauh berada pada saat K sama dengan 2. Maka dari itu saya akan, pada penelitian ini saya menggunakan 2 klaster. Untuk eksperimen pertama, saya menggunakan dataset dengan rentang umur 0,1 sampai 0,72. Di sini saya buat plot untuk perbandingan umur pelanggan dengan umur kendaraan. Lalu saya hapus drop data dengan umur di atas 0,72 dan umur di bawah 0,1. Sehingga datanya saat ini terdapat 98.275 record dengan 3 atribut. Nah, sebelum diolah dalam algoritma K-means clustering, saya buat data frame tadi menjadi array terlebih dahulu. Lalu di sini diproses data array tadi menggunakan algoritma K-means clustering. Di sini pertama ada function hitung cluster. Di sini fungsinya itu menghitung jarak dari tiap data ke centroidnya. Lalu ada function itu centroid, yaitu menghitung posisi centroidnya. Nah, di sini ada perulangan untuk menghitung rata-rata dari cluster ke I. Lalu di-assign ke dalam variabel centroid ke I. Lalu ada di sini function ini untuk membuat plot cluster dengan centroidnya. Di sini function K-means clustering untuk memanggil function cluster, hitung cluster dan hitung centroid dengan parameter K sama dengan 2 sesuai yang tadi sudah ditentukan. Lalu dilakukan perulangan sebanyak 10 kali. Hasil dari eksperimen pertama menunjukkan plotnya seperti ini. Lalu saya buat label dengan nilai 0 untuk pelanggan yang tidak tertarik membeli kendaraan baru, dan angka nilai 1 untuk pelanggan yang tertarik membeli kendaraan baru. Lalu saya lihat ukuran dari atribut tertarik. Di sini pelanggan tertarik membeli kendaraan baru ada sebanyak 49.047 data, dan pelanggan tidak tertarik sebanyak 49.228 data. Lalu dari data yang sudah diolah saya masukkan ke dalam, saya ekspor dalam bentuk CSV. Eksperimen kedua saya menggunakan dataset dengan rentang umur 0,0 sampai 0,1. Artinya tidak ada pengurangan data lagi. Ini ada sebanyak 164.781 data. Langkah-langkahnya sama, saya ubah menjadi array dulu dari data frame. Lalu saya hitung dengan algoritma K-means clustering. Berikut ini hasil dari eksperimen kedua. Saya lakukan labeling lagi. Hasil pelanggan tertarik sebanyak 92.467 data, dan pelanggan tidak tertarik sebanyak 72.314 data. Lalu di eksperimen ketiga, saya menggunakan dataset dengan rentang umur 0,2 sampai 0,5. Drop data di atas dengan umur di atas 0,5 dan umur di bawah 0,2, sehingga menghasilkan data dengan jumlah 54.681 data. Saya ubah ke data array dulu. Berikut ini hasil dari clustering dari eksperimen ketiga. Saya lakukan labeling lagi. Eksperimen ketiga menghasilkan pelanggan tertarik sebanyak 27.293 data, dan pelanggan tidak tertarik sebanyak 27.388 data. Jadi saya tidak running ulang program karena data cleaning, data exploration sebenarnya kan sama saja. Tetapi untuk catatan, pada bagian algoritma K-means clustering ini di running ulang akan menghasilkan plot yang berbeda, clustering data yang berbeda juga, sehingga nantinya akan menghasilkan pelanggan tertarik, distribusi pelanggan tertarik dan tidak tertarik yang berbeda. Hasil dari running program saya pada tanggal 16 April eksperimen pertama, distribusi dari clustering eksperimen pertama
adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 49,9% untuk pelanggan tertarik dan 50,09% untuk pelanggan tidak tertarik. Eksperimen kedua menghasilkan 56,12% pelanggan tertarik dan 43,8% pelanggan tidak tertarik. Eksperimen ketiga, hasil yang didapat ada 49,9% pelanggan tertarik dan 50,07% pelanggan tidak tertarik. Di sini terlihat bahwa untuk eksperimen pertama dan eksperimen ketiga menghasilkan clustering data yang hampir mirip, namun untuk eksperimen kedua menghasilkan distribusi yang berbeda jauh. Perbedaan hasil sebesar 6,22% untuk klaster pelanggan tertarik dan 6,29% untuk klaster pelanggan tidak tertarik. Disimpulkan bahwa perbedaan ukuran dataset juga dapat mempengaruhi proses clustering dataset meskipun menggunakan strategi algoritma kami